Salam Tarakanita, salam sehat untuk semua siswa kelas 11. Semoga Anda dalam keadaan sehat dan selalu mematuhi protokol pandemik COVID-19, selalu berada di rumah, menjaga stamina tubuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan materi resensi buku minggu lalu. Ada 4 hal yang akan kita bahas. Yang pertama berkaitan dengan tujuan dari resensi, apa manfaatnya, jenis-jenis resensi, dan nanti pada bagian akhir langkah-langkah pembuatan resensi. Masih bersama saya Triwardono MPD. Mari sebelumnya kita mengingat kembali 3 hal yang sudah kita bahas minggu lalu berkaitan dengan resensi buku. Yang pertama yang sudah kita bahas adalah pengertian resensi. Kemudian yang kedua unsur-unsur resensi. Ada beberapa unsur yang nanti menjadi sistematika penulisan resensi. Kemudian bidang-bidang garapan dari resensi. Kemarin ada 2, yaitu bidang fiksi dan non-fiksi, dan juga bidang pementasan seni. Nah, mari kita lihat materi kita satu persatu. Ada 4 hal tadi. Yang pertama, tujuan dari resensi. Apa itu tujuan dari resensi? Yang pertama, membantu pembaca untuk mengetahui gambaran serta penilaian umum dari sebuah karya secara jelas. Jadi Anda menuliskan gambaran secara umum dari buku tersebut, dari isi buku tersebut, ya. Intinya apa? Buku tersebut kalau buku fiksi itu menceritakan tentang apa, ya. Tapi gambaran secara umum, tidak secara detail. Yang kedua, mengetahui kelebihan dan kelemahan karya yang diresensi. Nah, inilah inti dari sebuah resensi yang kemarin sudah saya sampaikan, bahwa untuk mengetahui kelebihan itu bisa kita lihat dari 2 hal. Dari segi fisik, ya, sampulnya bagaimana, kualitas cetakannya, jenis kertas. Bisa juga dilihat dari segi non fisik, ya, bagaimana jalannya cerita kalau fiksi, kemudian apakah bermanfaat, ya, kemudian apakah pengarang buku tersebut memiliki pengalaman, ya, kemudian kalimat-kalimat yang dipakai atau dari segi bahasa yang dipakai, ya. Tapi yang lebih utama di sini yang ditonjolkan adalah berkaitan dengan kelebihan buku tersebut. Kemudian mengetahui latar belakang serta alasan sebuah karya dibuat. Nah, ini kemarin bisa disampaikan lewat biografi. Kita melihat biografinya seperti apa, ya, biografi dari penulis, atau juga bisa dilihat dari riwayat kepengarangannya, ya. Berikutnya menguji kualitas karya dengan membandingkan terhadap karya lainnya. Nah, kualitas sebuah karya itu bisa kita lihat kalau kita sudah bisa membandingkan dengan karya yang lain. Kalau belum kita bandingkan dengan karya yang lain, kita belum bisa melihat dari segi kualitasnya, ya. Kualitas bisa dilihat dari nilai-nilai yang disampaikan, ya. Bisa saja dilihat dari gaya bahasanya, bisa dilihat dari alur ceritanya, bisa dilihat dari segi kebermanfaatannya untuk siapa. Nah, itu bisa kita lihat dengan cara menguji kualitas karya dengan cara membandingkannya. Ada yang lain bisa menyebutkan, ya, ada yang lain bisa menyebutkan, masih ada beberapa berkaitan dengan tujuan, yaitu memberi masukan kepada pembuat karya dengan menyampaikan kritik dan saran, ya. Jadi masukan kepada pembuat karya, bukan pada pembuat resensi, tetapi pembuat karya, ya, dengan menyampaikan kritik dan saran, dengan harapan nanti ada perbaikan, ya, agar karya-karya kedepannya itu sungguh-sungguh menjadi karya yang berkualitas, karya yang menarik, karya yang diminati oleh banyak orang. Mengajak para pembaca untuk membicarakan
atau bisa saja mendiskusikan karya yang diresensi. Jadi dengan resensi yang dimuat di beberapa media massa, sehingga para pembaca itu bisa mendiskusikan dengan temannya, bisa mendiskusikan langsung juga dengan penulisnya, bisa saja demikian, berkaitan dengan karya yang dibuatnya, ya, karya yang dibuatnya, bukan mendiskusikan dengan penulis resensi, bukan seperti itu ya. Kemudian memberikan pemahaman dan informasi kepada pembaca mengenai karya yang diresensi. Ya, pemahaman. Yang utama di sini adalah informasi kepada pembaca, ya, bahwa telah terbit buku baru yang menarik, yang pantas untuk dibeli, dibaca. Itu ya. Nah, ini berkaitan dengan manfaat tujuan resensi ya, berkaitan dengan tujuan resensi. Nah, kita masuk ke berikutnya yaitu fungsi resensi ya. Jadi materi berikutnya adalah fungsi resensi. Apa itu? Resensi itu berfungsi untuk apa ya? Fungsi yang pertama adalah fungsi informasional. Maksudnya apa? Jadi fungsi ini untuk mengkomunikasikan keberadaan buku, baik fiksi maupun non-fiksi, atau bisa saja film kalau yang diresensi film, sehingga pembaca tertarik untuk mengetahui lebih lanjut. Ya, dengan diresensi, dengan ada cuplikan sinopsisnya sedikit di situ, lalu kelebihannya ditonjolkan di situ, sehingga para pembaca ya yang membaca resensi itu tertarik untuk memiliki buku tersebut karena memang dianggap buku tersebut sangat cocok, sangat bermanfaat. Ini yang pertama ya. Fungsi komersial. Nah, jelas ini bahwa resensi itu unsurnya ada unsur komersial ya. Artinya promosi untuk buku-buku baru. Maka pada umumnya yang diresensi adalah buku-buku baru, buku-buku terbitan baru, baik fiksi maupun non-fiksi, sehingga memberi informasi secara luas kepada masyarakat berkaitan dengan kelebihan-kelebihan dari buku tersebut, walaupun ada juga kekurangan-kekurangan yang ditulis. Yang ketiga, fungsi akademik ya. Jadi fungsi akademik ini merupakan interaksi antara penulis buku, ini penulis buku ya, bukan penulis resensi, penerjemah, editor, dan pengulas dalam desain wacana ilmiah ya, serta berbagai pengalaman tentang topik-topik tertentu yang menjadi fokus pengkajian. Jadi ini berkaitan dengan fungsi-fungsi akademik ya, termasuk di dalamnya adalah kita itu masuk di dalam fungsi akademik ya, karena kita akan mengulas dalam desain wacana ilmiah ya dari berbagai pengalaman tentang topik-topik tertentu ya. Oke. Sekarang masuk ke jenis-jenis resensi. Apa saja yang termasuk jenis resensi ya. Yang pertama, resensi informatif ya, yaitu resensi yang hanya menyampaikan isi dari resensi secara singkat dan umum dari keseluruhan isi buku. Jadi kalau bukunya terdiri dari beberapa bab, itu hanya diulas secara umum ya, secara umum, bukan bab per bab, tapi secara umum berkaitan dengan isi buku tersebut. Itu namanya resensi informatif. Dua, resensi deskriptif. Ya, resensi deskriptif ya, itu resensi yang membahas secara detail ya pada tiap bagian atau tiap babnya. Wah, ini lebih luas ini ya. Detail tiap bagian atau setiap babnya itu diresensi satu persatu. Bab 1 ya, itu dilihat kelebihan kekurangannya. Gitu ya. Ketiga, resensi kritis, yaitu
interaksi antara penulis buku, penerjemah, editor, dan pengulas dalam desain, ya, dalam desain yang ilmiah tadi, ya, berbentuk ulasan secara detail, ya, memakai metodologi ilmu pengetahuan tertentu. Ya, kalau kita kan tidak sampai sebegitu kritis, ya, pakai metodologi tertentu, tidak. Kita hanya meresensi, melihat kelebihan dan kekurangannya aja, ya. Baik, lalu berikutnya, ya, apakah Anda sudah bisa memahami? Apakah Anda bisa memahami berkaitan dengan tiga hal tersebut, ya? Nah, sekarang kita ke tahap pembuatan, ya, tahap pembuatan resensi atau langkah-langkah membuat resensi. Tentu saja yang pertama harus membaca buku, ya. Kalau nggak membaca buku, ya kita nggak bisa menilai apakah kelebihannya, kekurangannya, ya. Paling-paling hanya bisa dari segi fisiknya saja, ya. Menentukan judul resensi. Judul resensi kemarin sudah saya sampaikan tidak harus sama dengan judul buku, ya. Ya, sebagai contoh kemarin ada novel Laskar Pelangi, maka judul resensinya bukan Laskar Pelangi, tetapi bisa mengambil judul pelajaran hidup di balik novel Laskar Pelangi, ya. Kemudian membuat informasi umum tentang buku yang diresensi. Ya, ini informasi gambaran secara umum isi buku tersebut itu apa. Membuat ringkasan secara garis besar. Nah, membuat ringkasan secara garis besar ini sering kita sebut di dalam sinopsis atau ringkasan. Kalau novel-novel sekarang ini yang bagian akhir sampul itu sudah ada sinopsisnya. Itu membantu kita. Memberikan penilaian buku. Nah, ini penilaian baik dari kelebihan atau kekurangan. Dan inilah yang inti dari sebuah resensi. Kemudian menonjolkan sisi lain dari buku yang diresensi. Ya, ada sisi-sisi lain yang sangat menarik, ya. Sisi bahasa bisa saja, atau sisi nilai-nilai kehidupan bisa saja. Ini kan sangat menarik bagi pembaca. Kemudian mengulas manfaat buku tersebut bagi pembaca. Apa tuh manfaatnya, ya, bagi pembaca, ya, sehingga memang pembaca tertarik. Ya, ini berkaitan dengan segi promosi, ya, berkaitan dengan segi promosi, ya. Nah, itulah yang saya sampaikan. Sekarang ada tugas yang bisa Anda selesaikan. Tugas diambil dari buku paket bahasa Indonesia kelas 11. Bacalah dengan saksama 2 teks resensi pada halaman 208 sampai 210. Nah, selesaikan tugas pada halaman 210, itu ada tugas di situ. Tugas bisa ditulis di buku tugas Anda di rumah, atau bisa yang menggunakan komputer diketik. Nah, hasil kerja bisa difoto, ya, difoto lalu dikirim ke triwardono@gmail.com, ya. Bisa dikirim ke situ. Yang diketik juga bisa langsung dikirim ke situ. Nah, batas akhir pengumpulan itu hari ini 4 Mei 2020 pukul 15. Kami tunggu, ya. Semoga Anda bisa mengerjakan dengan sebaik-baiknya dan segera untuk bisa dikirim, tidak boleh lewat WA, tetapi lewat email. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini, dan Anda semoga selalu sehat dan tetap di rumah saja.